Masyarakat Anti Fitnah Indonesia mempersembahkan drama radio Tular Nalar. Program ini bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Google.org. Dalam episode kali ini diceritakan dua remaja yang bersahabat sejak taman kanak-kanak hingga saat ini mereka sudah beranjak pendidikan di sekolah menengah atas. Suatu sore, Ardi dan Adam tengah asik dengan media sosialnya masing-masing. Yang satu sedang menjelajahi laman Facebook dan satu lagi scroll TikTok. Bener kan Dam? Kataku juga kemarin pemilu tahun ini hasilnya sudah disetting sebelum pesta demokrasi itu dimulai. Maksudnya gimana, Di? Kamu gak lihat apa? Lihat nih di TikTok aku. Iya, maksudnya di TikTok gimana? Bukankah saat penyelenggaraan pemilu tiap pasangan calon bisa mengajukan keberatan? Kalau terdapat dugaan-dugaan pelanggaran, itu kan hak bagi mereka sebagai peserta pemilu. Maksudku juga begitu. Cuma sebelum pemilu dimulai, aku pernah bilang ke kamu kalau hasil dari pemilu itu sebelumnya sudah ada. Jadi pas pelaksanaan hanya formalitas belaka. Lagi-lagi kamu selalu termakan isu-isu yang belum pasti. Kalau hoax gimana? Kan kenyataannya yang menang selalu yang dekat dengan incumbent. Incumbent apaan? Maksudmu apa sih? Kamu gak tahu incumbent? Itu loh Dam, yang lagi pegang jabatan sekarang. Gak bisa disimpulkan begitu aja dong, Di. Pemilu itu prosesnya panjang banget. Dan gak cuma itu, berbagai lembaga bahkan dunia mengawasinya, Di. Ah, kau ini masih saja polos percaya dengan urusan yang begitu politis ini. Namanya juga politik, bro. Mana ada yang bersih-bersih, semua ini kan tergantung kepentingan. Di, kita ini memang perlu berpikir kritis, tapi kita pun harus objektif. Artinya, tanpa dipengaruhi oleh informasi-informasi yang hanya sebatas isu yang belum diketahui faktanya. Ya buktinya di TikTok aku, FYP-nya isu itu semua. Masa aku gak boleh percaya? Bukan gak boleh percaya, Di. Kamu tuh harus cari tahu dulu sumbernya. Apakah itu bisa dipercaya atau tidak. Apalagi dari TikTok kan banyak tuh akun-akun yang belum jelas punya siapa, dari mana, yang ngebahas politik. FYP kamu banyak tentang konten itu bukan berarti itu adalah fakta. Pada dasarnya FYP itu akan dipengaruhi sama konten-konten yang sering kamu tonton. Gitu, Di. Jangan sampai karena kamu lebih condong ke salah satu paslon, isi FYP kamu konten itu semua. Iya sih, tapi aku nemu konten itu bukan cuma satu, tapi banyak Dam. Artinya informasi itu bersifat kuat kan? Di, kamu tahu kan kalau ini masih musim pemilu. Selama musim pemilu ini masih banyak buzzer atau mereka yang memang sengaja membuat konten yang isinya informasi palsu. Yang pada akhirnya konten-konten tersebut dapat mencuci otak para penontonnya. Tapi kan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Gak mungkin juga orang bikin konten nih kalau pada dasarnya gak ada pemicunya. Lagian nih ya, apa sih yang bisa dipercaya pada pemilu ini? Gini, Di, sekali lagi aku bilang ya, kalau kita kritis tuh memang harus, tapi bukan berarti harus membenarkan setiap informasi, Di. Selain kritis terhadap yang terjadi di negara kita sekarang, kita juga harus kritis pada sebuah informasi. Apakah ini informasi fakta atau cuma isu atau bahkan itu hoax? Coba sini aku lihat mana konten yang mengatakan kalau pemilu ini sudah disetting pemenangnya. Nih kamu lihat, kamu pasti bakal percaya. Akhirnya, Adam pun melihat handphone Ardi. Saat sedang serius melihat konten Ardi yang ditunjukkan, tiba-tiba Citra datang mengagetkan mereka berdua. Woi, sedang apa kalian? Astaga, Citra! Lagian lagi lihat apa sih, serius amat? Ayo lo, nonton apa? Kamu tuh berprasangka buruk aja ya sama orang. Ya terus ngapain serius gitu berdua? Ini, Cit, kita lagi lihat konten yang kata isinya ini pemilu itu pemenangnya sudah disetting. Wah, gak bener ini. Loh, kalau bener gimana? Gini deh,
Kebetulan ya, kemarin aku habis pelatihan cek fakta bareng Mavindo. Ada beberapa tips untuk mengidentifikasi sebuah informasi. Yang pertama, periksa dulu sumber informasinya. Kemudian yang kedua, perhatikan gaya penulisan dan bahasanya. Yang ketiga, cek kredibilitas penulis atau pengirim. Dan yang keempat, verifikasi fakta dengan sumber yang terpercaya. Nah, itu dia tuh. Mending kita cek aja ya. Cek aja Dam, siapa tahu itu benar. Iya nih, beneran hoax. Loh kok? Nih, lihat di sumbernya gak kredibel, akun bodong, gaya konten, dan bahasanya juga asal-asalan. Terus aku cek ke sumber yang terpercaya, ternyata itu adalah hoax. Wah, parah kamu Di. Lagian, kok gampang percaya aja? Iya maaf, lagian aku tuh percaya karena konten tentang hal itu bukan cuma satu. Terus karena banyak hal yang bikin aku susah percaya lagi sama pemilu, jadi aku anggap konten itu benar. Tetap aja kita tuh harus hati-hati, apalagi zaman sekarang yang namanya informasi tuh beredar sangat masif. Bahkan kita sering kesulitan mengidentifikasinya. Nah, bener. Kalian harus ikutan. Nanti aku kabari ya kalau ada pelatihan lagi. Harus kabarin dong, biar aku makin pinter dan gak kemakan hoak lagi. Nah, pendengar, jika mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya, yuk biasakan cek faktanya dulu. Jangan sampai termakan informasi palsu, bisa jadi kita yang rugi. Dalam drama episode kali ini diperankan oleh Romdona sebagai Ardi, Ilham sebagai Adam, dan Rosmayanti sebagai Citra. Sampai jumpa pada episode berikutnya.